Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bu Fania. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Let's check this out. Oke, definisi yang pertama, definisi dari sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang menghadap suatu busur lingkaran. Oke, pada gambar kita lihat ada sudut pusat yang dibatasi oleh jari-jari. Selanjutnya ada sudut keliling, yaitu sudut keliling adalah sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Oke, jadi kalau ada gambar, sudut COB yang berwarna orange itu merupakan sudut pusat, sedangkan sudut CAB merupakan sudut keliling. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Jadi, sudut pusat dan sudut keliling itu punya suatu hubungan. Yang pertama, sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Jadi sudut pusat itu otomatis lebih besar daripada sudut kelilingnya. Sedangkan sudut kelilingnya ialah setengah dikali sudut pusatnya. Jadi hubungannya 2 kali dan setengahnya. Contohnya, pada gambar di samping diketahui sudut BOC sama dengan 120 derajat. Tentukan besar sudut refleksi dan sudut BAC. Yang pertama, sudut BOC-nya sudah ada 120 derajat. Yang pertama kita mencari sudut refleksi. Sudut refleksi itu sudut yang ada di belakangnya. Belakang sudut pusat. Nah, karena satu lingkaran itu mempunyai sudut 360 derajat, maka sudut refleksinya ialah 360 derajat dikurangi sudut pusatnya. 360 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan 240 derajat. Selanjutnya ialah sudut keliling. Sudut BAC merupakan sudut kelilingnya. Nah, tadi sudut keliling itu merupakan setengahnya dari sudut pusat. Jadi sudut BAC sama dengan setengah dikali sudut pusat, yaitu sudut BAC sama dengan setengah dikali 120 sama dengan 60 derajat. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis dari sudut pusat dan sudut keliling. Kita lihat yang pertama. Sudut keliling yang menghadap setengah lingkaran. Jadi ada sudut sudut AOB, dia setengah lingkaran. Jadi besar sudutnya 180 derajat. Kemudian ada sudut BCA. Kita tarik lagi. Di garis putus-putusnya ADB dan AEB. Sudut keliling yang tadi sudut E, C, dan D itu merupakan sudut keliling. Nah, sudut keliling yang menghadap setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Jadi, sudut E, sudut C, dan sudut D itu besarnya 90 derajat. Yang kedua, ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi, ada sudut pusatnya AOB, O-nya menghadap ke busur AB. Kemudian ada sudut keliling ADB menghadap ke busur AD juga, sama. Tarik garis lagi, BCA menghadap ke AB juga kan. Selanjutnya ada lagi AEB menghadap ke busur AB. Jadi kalau di sini busurnya itu yang sebelah sini. Sebelah sini busurnya. Oke. Nah, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ini busur yang AB, besarnya sama. Jadi kalau misalnya sudut D-nya 30 derajat, sudut C-nya juga 30. Sudut E-nya juga 30. Jadi kalau ininya sama, menghadap ke busur yang sama, berarti otomatis mereka punya sudut yang sama.
Jadi sudut ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB. Yang ketiga ialah segi 4 tali busur. Jadi ada segi 4 di dalam lingkaran ABCD. Dia menyentuh busur lingkarannya ya, tepat di busur-busurnya. Jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Yang berhadapan. Jadi kalau misalnya sudut A, dia berhadapan dengan sudut C. Oke, dia kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Begitu juga dengan sudut D. Kalau dia ditambahkan dengan sudut D, hasilnya 180 derajat. Perhatikan gambar berikut. Tentukanlah besar sudut ABC. Ya, diketahui sudut AOC merupakan sudut pusatnya, besarnya 120 derajat. Yang ditanya sudut kelilingnya, sudut ABC-nya berapa? Oke, sudut ABC adalah sudut keliling lingkaran yang menghadap ke sudut pusatnya 120 derajat. Nah, di rangkuman sebelumnya kita diketahui bahwa sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusat. Jadi, sudut ABC sama dengan setengah kali 120 derajat sama dengan 60 derajat. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah besar sudut ADB dan sudut ACB. Nah, sudut yang diketahui dari gambar ialah sudut AOB. Di mana sudut AOB ini merupakan sudut lurus, besarnya 180 derajat. Kemudian, sudut ADB dan sudut ACB merupakan sudut keliling yang menghadap sudut pusat yang sama. Dan sudut pusat yang ada di belakangnya yaitu 180, sehingga besar kedua sudut tersebut sama. Nah, sudut keliling yang menghadap setengah lingkaran atau garis lurus adalah sudut siku-siku. Ini kan garis lurus, ya, sudut siku-siku. Oh, berarti sudut D-nya ini 90 derajat, sudut C-nya juga 90 derajat. Jadi sudut ADB sama dengan setengah kali 180 karena di sudut keliling, jadi 90 derajat. Jadi 90 derajat. Berikutnya ialah titik O adalah titik pusat lingkaran. Sudut AEB ditambah sudut ACB ditambah sudut ADB sama dengan 96 derajat. Tentukanlah besar AOB. Sudut AOB kita lihat terlebih dahulu. Sudut ACB ini dia menghadap ke busur AB, ya kan? Terus ADB juga menghadap ke busur AB, AEB juga menghadap ke busur AB. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi C, D, dan E memiliki besar yang sama. Jadi kita misalkan E-nya itu X, C-nya X, dan D-nya X. X ini kita jumlahkan hasilnya 96 derajat. Seperti yang ada di soalnya. Nih. Jadi X ditambah X tambah X sama dengan 3X. 1X-nya memiliki nilai 32 derajat. Oh, jadi sudut C itu besarnya 32 derajat. D 32 derajat juga, dan E 32 derajat. Nah, karena yang ditanya sudut AOB merupakan sudut pusat, di mana sudut pusat merupakan 2 kalinya sudut keliling. Jadi 2 dikalikan dengan 32 hasilnya 64. Oke. Selanjutnya diketahui ada sudut ABC, berarti di B ya. Sudut ABC besarnya 125 derajat. Tentukanlah sudut ADC. Seperti yang kita tahu, ini merupakan segi 4 kali busur.
di mana jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Karena yang ditanya sudut ADC, berarti otomatis mereka berdua, B dan D, kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Oke, jadi 125 ditambah dengan sudut ADC sama dengan 180 derajat. Sudut ADC sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 125 derajat, ketahui jadi tinggal diperoleh ADC sama dengan 55 derajat. Jadi sudut ADC-nya 55, sudut ABC-nya 125. Oke, terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian. Jika ada pertanyaan atau materi atau contoh soal yang masih belum dipahami, silakan bisa tanyakan kepada Bu Fania langsung di kolom komentar atau bertanya melalui WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kalian bisa menyelesaikan tugasnya, latihan soal. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.